Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Zaman Adakhil. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sumber agama Islam yang kedua, yaitu ilmu hadis. Teman-temanku yang saya cintai dan yang terhormat, Bapak dosen. Ilmu hadis. Hadis menurut hadis memiliki arti yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun persetujuannya, yang mana itu berupa syariat atau non syariat. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan hadis dan sunnah. Perbedaan hadis dan sunnah yang mana telah kita ketahui bahwa semuanya hadis dan sunnah adalah sama-sama perkataan dari Rasulullah SAW, sama-sama perbuatan, sama-sama perkataan. Namun di dalam hadis ini dia itu lebih menonjol kepada redaksi sebuah tulisan. Kemudian yang sunnah ini lebih menonjol kepada perbuatan, aplikasi atau penggunaan, ya. Kemudian wilayah kajian ilmu hadis. Ilmu hadis memiliki beberapa kajian, yaitu, dan saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu wilayah kajian ilmu hadis. Yang pertama yaitu kajian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang mana ini dari keempat ini berbeda-beda. Ada yang disandarkan oleh Rasulullah, ada yang disandarkan oleh sahabat, dan ada yang juga disandarkan oleh para tabi'in. Kemudian unsur hadis, sanad, matan, unsur hadis yang meliputi sanad, matan, dan perawi. Kemudian yang wilayah kajian selanjutnya yaitu kodifikasi sejarah hadis, bagaimana perkembangan hadis, bagaimana hadis itu berkembang pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, bagaimana cara pengumpulannya dan yang lain-lainnya. Kemudian yaitu pembagian hadis. Hadis ini kadang yang mana pembagian ilmu hadis, seperti contohnya yaitu ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, cara bagaimana menilai hadis itu dari seorang perawi-perawinya, dobit atau bukan, cacat atau enggak, dan yang lain-lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu metode ilmu hadis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu memahami hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, dibandingkan, dijelaskan, ditafsirkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan memahami hadis dengan topik pembahasan tersebut, ya kita mandiri dengan memahaminya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tujuan dan fungsi hadis tersebut. Kita bisa memahami dengan cara kita mengetahui fungsi dan tujuan hadis tersebut dulu. Kemudian metode yang terakhir yang saya sebutkan yaitu tahrir yaitu cara untuk meneliti hadis dengan menyebut sanadnya sampai Nabi Muhammad. Jadi kita itu untuk memahami ini, kita itu meneliti bagaimana para perawi hadis tersebut. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.